Yes, Koginers, balik lagi bersama saya Rais dan juga Saya Agung. iya Pak Agung Sihab ya, karena kita kayak di acara Najo Sihab ya Pak dulu kayak gini ya. Ya masih di acara podcast, di podcast Tanya Leader. Dan di episode yang kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol nih ya teman-teman Koginers dengan Direktur Utama. Dan masih tetap seru lagi karena ada tamu spesial Pak Agung yang akan kita undang. Ini spesial juga nih Pak. Kalau yang kemarin Pak Agung. Kira-kira spesialnya seperti apa? Spesialnya gini Pak Agung. Kalau kemarin kita kebanyakan bercanda, resikonya adalah turun jabatan. Tapi kalau ini, kalau kita kebanyakan bercanda Pak, pindah unit Pak. Oke langsung aja Pak Agung. Kita sambut, ini dia Direktur SDM PT Kogindo Bapak Tri. Tepuk tangan dong. Halo semuanya. Ya gimana Pak Tri, sehat sekarang kondisinya? Alhamdulillah. Ya Pak, mantap ya Pak punya studio podcast sewa. Ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita buat sendiri. Wih keren banget ya. Punya sendiri nih, jadi teman-teman Sekper nanti rencananya punya sendiri ya Pak. Ini kasih yang punya studio nih Pak. Baik. Teman-teman semua, karena sini juga sudah ada Pak Tri yang akan kita ngobrol-ngobrol banyak nih Pak. Seperti di episode yang pertama Pak Tri, akan ada 3 sesi nih di podcast kita. Yang pertama ya Pak Agung ya, itu adalah mengenal lebih jauh leader ya. Dan untuk yang kedua itu nanti ada sesi rekomendasi dari leader. Dan nanti yang ketiga kita akan ngobrol-ngobrol mengenai program kerjanya dari leader. Langsung aja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu lebih kenal leader. Baik Pak Tri, boleh kita kan mungkin banyak yang sudah kenal Pak Tri dong ya Pak Agung ya. Betul, Udah jadi teman-teman Kogindoers itu lebih familiar Pak Tri nih ke unit-unit lah. Itu terkenal banget gitu. Jadi dengan program-programnya mungkin ya. Tapi mungkin nanti ya program-program nanti menyusul ya. Tapi awal ini mungkin dari Pak Tri mungkin akan menceritakan dulu ya biodata Bapak untuk awal-awal nih seperti apa gitu Pak mungkin. Benar. Ini jadi kayak acaranya Karni Ilyas ya. Kalau sama Pak Agung. Jadi gini Pak, kita sudah kenal Bapak lah, banyak kegiatan-kegiatan ada sama Bapak. Di video kita juga ada Bapak nih. Nanti kalau teman-teman bisa dilihat itu ya, ada video Bapak karena Bapak aktif ya sebelaku Direktur SDM pasti sering kemana-mana dan teman-teman kenal. Tapi mungkin banyak yang belum tahu tentang latar belakang Bapak nih ya. Dulu Bapak kecil seperti apa sih? Sekolahnya gimana? Bandel kayak saya apa enggak? Oke. Pak Tri aslinya mana sih Pak? Saya aslinya orang Jakarta. Orang Jakarta. Walaupun memang kalau orang tua dari Jawa. Dari Jawa ya Pak? Kalau bapak saya orang Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau ibu saya orang Jawa Tengah. Jawa Timur dan Jawa Biasanya kalau saya sering bilang orang mana? Orang Timur Tengah. Oh, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Kalau Timur Tengah, apa kabar bahasa Timur Tengahnya gimana Pak Agung? Ya kira-kira Jawa Timur Tengah ini antara ngapak dan nggak ngapak deh kayaknya. Saya kira kalau Timur Tengah jadinya ahlan wa sahlan Pak. Enggak, ya. Bapak berarti orang Jakarta ya Pak? Jakarta. Ya, saya lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Jakarta mana nih Pak? Timur. Jakarta Selatan. Jakarta Jaksel bro. Oh, sama. High school in Jakarta. Jakarta Selatan Pak. Iya benar. Dulu Bapak dari SD di Jakarta. SD di awalnya saya ikut orang tua. Kebetulan orang tua dinas di Manado. Oh di Manado Pak. Ya kelas 1 sampai dengan kelas 5 saya di Manado, kelas 6 kebetulan pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Ya pindahnya di Pasar Minggu. Oh di Pasar Minggu. Wah dekat dengan kantor kita ya Pak ya. Iya dekat. Di Pasar Minggu sebelah mana Pak? Ya, Jati Padang. Oh jadi Padang. Oke Pak, dulu berarti sempat sekolah di Manado. Ya. Kalau Sulawesi itu Pak Agung banget ini. Gimana Pak Agung? Pak kalau Manado itu sama Mamuju dekat nggak Pak? Itu Sulawesi Barat itu jauh. Barat juga saya jauh ya di Pak ya? Sulawesinya Sulawesi Utara. Oh Utara. jauh. Iya. Perjalanan darat juga jauh, Iya. Perjalanan udara juga mungkin 1 jaman ya. Kalau Kira-kira dulu ya. kan juga naik pesawatnya juga naik pesawat yang baling-baling ya. Iya Oh. benar. Yang ini. Baling-baling juga masih ada Pak sekarang Pak. Iya, masih Tergantung kebagian tiket atau enggak ya. Manado bubur dong ya berarti Pak Iya, Agung bubur ya. Manado. Bubur. Khasnya bubur Manado. Iya bubur Manado ya. Kalau makanan yang teringat Pak, khasnya Manado, ciri khasnya Manado yang Bapak ingat dulu waktu kecil?
saya senangnya ini makan cakalang. Cakalang ya Pak ya. Oh ikan cakalang Ikan di cakalang bumbu itu. apa itu Pak? Yang Itu kuning. di bumbu apa namanya? Woku. Bukan, apa namanya bumbu apa ya? Rica-rica, Yang- rica-rica. Oh rica-rica. Iya. Pedes ya Pak ya seleranya. Pedes. Hai. dulu. Oke. SD di Manado Pak ya. Kemudian SD di Manado. SMP-nya? SMP-nya di mana Pak? SMP saya di Jakarta. Jakarta. Di sini juga Pasar Minggu, SMP 41. SMA 41 nih mungkin alumni 41 nih ya. Ada yang berbangga nih karena alumninya ada yang jadi direktur nih di perusahaan grupnya PLN nih ya. Oke, di SMP 41 ya Pak? Iya, betul. Oke. SMP 41 kemudian SMA-nya Pak? SMA-nya di 28, masih sekitar Pasar Minggu. Masih Pasar Minggu. Kayaknya ya? deket-deket sama kantor ya Iya, semua iya, nih ya iya, lokasinya iya. ya. Kayaknya emang udah rezekinya di situ. Rezekinya di situ sekarang di Pasar Minggu. Rezekinya emang di Pasar Minggu. Ya. Kalau SMP, Pak, saya mau nanya, Bapak kan sebetulnya SD dulu sampai kelas 5 di Manado ya Pak? Iya, betul. Waktu masuk SMP di Jakarta ada kayak shock, kok teman-temannya beda nih sama pergaulannya di Manado gitu. Atau langsung Bapak bisa langsung join aja nih, gabung, baur sama teman-temannya. Kan saya kelas 6-nya di Jakarta. Oh berarti udah Jadi sudah ada Adaptasi ya, Pak? ya. Adaptasinya nggak kesulitan ya. Nggak kesulitan. Jadi Aman ya, waktu Pak? itu aman lah. aman ya. Oke lah, langsung jadi anak Jaksel bro. Oke SMP, kemudian SMA-nya, karena kalau SMP biasanya masih belum Nggak terlalu ketemu. inilah, nggak kelihatan. Bandel-bandelnya Ada juga belum ketahuan belum tuh. kelihatan. Mungkin Dia di nggak SMA bandel sih ya, mungkin maksudnya lagi mencari jati diri ya. Kalau SMP tuh masih senang apa gitu ya. Kalau SMA-nya di Pak di Pasar SMA Minggu. 28, Pasar 28. Pasar Minggu juga ya Pasar Pak? Minggu juga. Deket Ragunan? Enggak? Iya, dekat dengan ini. Jadi Jalan Raya Pasar Minggu Ragunan. Oh. Saya tebak Bapak IPA ya? Kalau dulu ada 3 ya, fisika, biologi, Oh, sama jurusan ya, Pak? sosial. Karena dulunya apa? A1, Oh, A2. A1, A2, masih A1, A2, A3. Saya benar, A1-nya. benar. Iya, memang kalau Fisika teman berarti. betul. Jadi memang kenapa partner saya ini Pak Agung karena beliau yang tahu sejarah, Pak. Iya. Jadi perwakilan millennials dan kolonial. Kolonial ya, Pak. Jadi kemarin sesi pertama kemarin juga seru Pak karena memang sama-sama kolonial kan yang bertanya ini, jadi akhirnya nyambung terus. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, setelah waktu SMA Bapak punya hobi apa nih? Atau sampai sekarang masih tetap hobi itu tetap ini nggak, masih terbawa nggak? Dulu SMA itu senangnya basket sama tenis. Basket sama tenis. iya. Itu dari SMA itu, Pak? SMA. Waduh. Sampai saya kerja pun basket sudah nggak Kurang. kurang Iya. karena di kantor dulu nggak ada basket. Gak ada basket. Nah, masih tenis. Tenis ya, Pak ya, tenis. Ya, tenis, tapi setelah seiring dengan umur makin tua, tenaga Masih sudah muda. ini ya, Masih muda jadi- lah. Bapak masih bisa- kolonial masih muda lah kolonial. Kalau main tenisnya masih bisa jumping smash mah aman ya Pak, masih muda dong berarti. Baik Pak, basket di SMA. Nah ini identik banget sama banyak fans nih. Karena di SMA itu saya pasti yang diliatin anak basket, anak futsal. Ya. Dulu Bapak termasuk anak-anak populer apa enggak nih di sekolah yang banyak fansnya gitu ya? Kalau saya dulu populer di SMA 28, tetapi bukan karena basketnya. Karena Pak, Hah? nggak mungkin karena bandelnya ya Pak? Karena saya kan ikut kegiatan OSIS ya dulu. OSIS, iya. Jadi di OSIS saya kebetulan aktif ya. Jadi organisasi ini aktif, terus kemudian juga ada beberapa ekstrakurikuler yang saya ikuti. No, salah satu itu Ya, tadi basket. Salah satunya ada bukan pramuka. Oh pramuka. Iya. Berarti Oke. sebenarnya Bapak udah banyak aktivitas ya sejak SMA itu ya, udah banyak aktivitas ya. Mungkin ada dukung nggak aktivitas Bapak dulu itu sampai sekarang ini kan Bapak begitu mungkin ya, yang saat ini kan Bapak punya program ya, kebawa dengan aktivitas Bapak itu udah terbentuk apa seperti apa Pak? Mungkin karir yang Bapak selama ini udah jalanin selama ini kira-kira Bapak bisa ceritain nggak kira-kira? Ya. Jadi justru dengan kita ini ya, kan organisasi di SMA itu kan membuat kita jadi belajar ya, ke depannya nanti seperti apa. Ya. Nah, dengan berorganisasi di SMA, ketika kita melangkah di jenjang yang lebih tinggi,
kita akan semakin dewasa di dalam berorganisasi. Ya, tuh tadi banyak kegiatan makin membuat kita banyak dewasa ya Pak. Karena dengan aktif kita banyak ketemu masalah-masalah baru nih. Jadinya akhirnya kita jadi lebih dewasa gitu. Jadi teman-teman mungkin yang pingin sekarang lagi masih sekolah nih Pak, lihat video kita gitu kan. Ya itu tadi jangan dimanfaatkan waktu SMA kalian untuk yang tidak baik gitu ya Pak ya. Kayak pacaran mulu. Itu saya ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan berikutnya adalah Bapak sekarang leader. Dan untuk jadi leader tuh proses ya. Ada gak sih Pak leader yang memang menjadi role model Bapak? Siapa sih role model Bapak dalam memimpin nih? Terus terang aja ya, saya memulai karir itu kan semuanya selalu dari bawah ya. Dari bawah Pak. Pengalaman saya ya awal masuk itu tahun 93. 93 Pak. Itu di PLN. Di PLN. Saya belum lahir Pak. Ya. Saya ditempatkan kebetulan pertama kali di PLN KJT dan Bali, sektor Bali. Kemudian di sana saya menjadi namanya ahli muda 2 produksi. Kalau di PLN itu sebutannya mereka yang baru masuk dulu ya, tahun 93. Kalau enggak AM2 produksi, AM2 pemeliharaan. Oke. Nah, dari awal saya memang sudah ditaruh di bagian operasi. Di operasi ya Pak malah. Ya. Dari Bali kemudian tahun 96 saya pindah ke Suralaya. Oh, dari Bali dulu langsung ke Suralaya itu di Merak sana. Merak ya Pak ya. Di ujung barat dari Pulau Jawa. Iya, betul. Nah, dari Suralaya tahun 96 terus kemudian saya yang tadinya orang teknis ya di Suralaya saya diposisikan sebagai supervisor operasi unit 6D waktu itu. Waduh, Suralaya dulu udah berapa mega ya Pak itu? Besar kan itu Pak Dulu sudah ini awalnya kan hanya 1.600. Iya. Ketika saya masuk ke sana sedang proses pembangunan PLTU 57. Iya, setahu saya Suralaya itu dulu mega proyek lah Pak. Kalau sekarang kan orang kenal ada pembangkit super mega kritikal. Nah, dulu Suralaya itu cikal bakal orang belajar ngoperasiin unit yang besar-besar ya Pak ya. Besar betul. Terus dari perjalanan Bapak nih, ini kan Bapak kan jalanin karir nih di unit-unit nih Pak ya. Bapak kan ada jalan karir di unit-unit. Kira-kira nih Pak, dari unit-unit ini yang Bapak pernah di sana ini, kira-kira yang sangat berkesan di unit mana Pak? Nah, unit mana Pak? Jangan kantor pusat ya Pak. Kalau unit yang paling berkesan pasti di Suralaya. Suralaya Pak ya. Jadi kalau di Suralaya itu banyak hal yang kita tahu ya, karena di sana selain orangnya banyak, terus kemudian PLTU itu kan salah satu pembangkit yang kompleks. Kompleks ya Pak ya. Iya, dulu ketika saya di Bali kan pembangkitnya pembangkit PLTD. Sistemnya hanya sedikit, paling 6 sampai 7 sistem yang ada di PLTD. Nah, kalau di PLTU banyak sekali. Iya benar-benar. Gitu. Berarti awalnya di PLTD, sekarang Kogindo kan juga awalnya PLTD ya Pak. Kayaknya memang udah kelihatan karirnya nih. Jadi direktur. Udah sesuai ya. Iya Pak. Oke. Karir saya itu kan tadi kan nanya mengenai leader. Leader betul Pak. Terus saja bahwa leader awal yang membuat saya terbentuk seperti ini itu ketika saya masuk di SDM. Dari SDM ya Pak. Jadi dari Suralaya saya ditawarkan pindah, waktu itu zamannya Pak Herman Darnel Ibrahim. Pak Herman Daniel. Waktu itu beliau direktur SDM dan dia punya visi bahwa orang SDM itu harusnya ada juga orang operasi yang tahu tentang pembangkit. Jadi kalau dia mau melaksanakan namanya training need analysis ya, dia harusnya ada orang pembangkit yang tahu. Oh, jadi bener orang teknikalnya yang gitu ya Pak untuk ininya, untuk pegawai yang ada di teknis ya. Tepat sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Harapannya training net analysis yang dibuat itu sesuai dengan harapan perusahaan kan. Oke. Nah, dari situ terus kemudian saya ketemu dengan Pak Kartawan. Nah, Pak Kartawan inilah sebenarnya role model saya. Waduh. Ya, beliaulah yang membentuk atau menginspirasi saya. Ya, karena zaman dulu ya yang namanya perintah itu selalu dari atas ke bawah, top down. Betul. Ya. Dan ketika beliau masuk itu tidak seperti itu. Wah, gimana tuh Pak? Dia mengumpulkan anak muda. Anak-anak muda dikumpulkan rapat, dan dia berharap ide itu datangnya dari bawah, bukan dari bawah ya, Pak, dari atas ke bawah. Iya. Dan itulah yang menjadikan role model saya
dan saya coba terapkan di Kogindo saat ini. Iya, jadi Bapak yang nggak Bapak tahu ya, jadi kita sebenarnya sudah mengundang role model Bapak. Oh enggak ya, ini jadinya gimmick ya, ada yang datang gitu ya. Jadi Bapak berkesannya itu karena memang beliau bisa menjadi contoh bahwa ide itu bukan hanya dari pimpinan, tetapi bawahan tuh bisa tadi ya Pak ya, dibuatkan seperti forum, kemudian ide itu tumbuh dari bawah ke atas. Itu jadi ya memang kalau ini ya sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan yang Pak Kartawan tadi ya. Kalau Kogindo itu kan 84% itu kan milenial. Saya banget. Anak-anak muda kan. Iya betul. Ya kan. Nah saya teringat ketika saya berorganisasi kan bahwa di dalam organisasi anak-anak muda itu kreatif. Iya. Munculkan banyak-banyak ide ya. Dan itu sayang sekali ketika semuanya itu berasal dari pemikiran dari top down. Ya, betul. Harusnya dari bawah ini bisa didorong ke atas. Kalau sekarang kan banyak cerita tentang HXM dan sebagainya. Ya, sebenarnya tingkat kepuasan itu adanya ya harusnya dari bawah. Ya, mantap banget. Bagaimana kita loyal, gimana kita senang, yang bukan hanya masalah menyangkut gaji. Iya, betul ya, Pak. Tetapi mereka yang menyumbangkan ide, saran, dan kemudian dipakai perusahaan, tentu legasinya dia itu kan selalu akan dia ingat. Dan itu pun pernah saya lakukan. Iya. Itu luar biasa banget ya. Jadi luar biasa ini. Iya, sekarang memang kalau di PLN Group memang kita sedang mengkaji tentang HXM. Yang belum tahu HXM itu adalah human experience ya Pak ya, mengutamakan pendekatan gimana sih pegawai itu nyaman bekerja ya. Tadi bukan hanya sekedar materi ya, tetapi ya, betul. Pegawai itu bisa aspirasinya didengar, kemudian nyaman gitu ya Pak, sehingga memang apa yang dia lakukan untuk perusahaan ini punya dampak dan mereka bangga dengan ini hasil ide saya ya. Mungkin maksudnya saya nambahin Pak ya. Mungkin Bapak punya strategi tersendiri Pak ya untuk bikin program-program untuk yang sekarang ini di Kogindo. Misalnya Bapak bisa share nggak ke kami biar teman-teman Kogindoers ini tahu lah Bapak punya program bahwa ada target nih di depan nih, programnya apa aja itu Pak. Itu sehubungan dengan karir Bapak tadi. Jadi saya tadi cerita ya bahwa saya mencoba bahwa aset kita yang paling besar itu kan adalah SDM. Ya, bagaimana SDM Kogindo itu diberdayakan semaksimal mungkin. Kalau di Direktorat SDM, Mas Rais juga tahu ada istilah freedom to think, freedom to know, freedom to act. Apa kita yel-yel aja dia? Jadi saya mengajak bahwa teman-teman milenial ini itu ikut berkontribusi langsung untuk kepentingan perusahaan, ya. Karena kenapa? Aset yang sedemikian besarnya, ya. Kita punya 3.200 pegawai. Wow, besar. Ya, hampir sama dengan induk kita Indonesia Power ya. Dan bagaimana aset ini bisa diberdayakan untuk mendapatkan tambahan revenue, ya. Apalagi sekarang kita sudah menggerakkan yang namanya Beyond KWH. Ya, ide-ide di bawah inilah yang perlu kita perdalam. Makanya saya bentuk namanya tim kreatif. Tim kreatif itu apa? Membangun branding. Terus kemudian inovasi-inovasi yang selama ini hanya sekedar paper itu dikelola, dikaji, dikembangkan dan kalau memang bisa dikembangkan menjadi produk. Nah, why not? Nah, itulah makanya saya berharap bahwa milenial Kogindo itu jangan seperti katak dalam tempurung. Ya. Jadi biar mereka berkembang. Dulu di SMA mereka kreatif, bisa mengembangkan ide-idenya. Jangan sampai masuk di perusahaan di Kogindo semuanya itu sudah kayak doktrinasi dari atas dari bawah ke bawah, ya. Jadi saya tidak mau seperti itu. Dan itu yang sebenarnya maka saya katakan oleh Pak Kartawan tadi. Beliau mengajak kumpulkan yang muda-muda dikasih tugas. Nah, kalau saya tantang kepada teman-teman milenial, freedom to think, freedom to know, freedom to act. Ide apa yang kalian bisa tawarkan buat perusahaan?
Luar biasa. Iya kan? Biasa, luar biasa. Kita akan masuk segmen berikutnya karena kita sudah kenal nih. Ternyata Pak Tri ini sangat menikmati masa SMA-nya kayaknya ya. Karena organisasi dan sebagainya itu memang beliau itu aktif dari SMA. Sehingga sekarang tadi ya berpengaruh ke karirnya, mendapatkan influence dari atasannya. Gimana cara menggerakkan ide-ide anak muda gitu. Seperti podcast sekarang ini ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Oke, kita masuk ke sesi rekomendasi leader. Pak Agung, ada pertanyaan nggak nih? Kita tanya-tanya rekomendasi dari leadernya Kogindo nih. Iya Pak, kan Bapak ke unit-unit nih, selama ini kan ke unit-unit. Mungkin ada makanan atau apa yang Bapak suka mungkin ya, atau buah-buahan apa itu kira-kira apa yang Bapak suka rekomendasi untuk ini? Kalau makanan karena saya dulu pernah kuliah di Palembang ya. Palembang. Jadi saya kan S1-nya Berarti- di Palembang ya di Unsri ya teknik mesin. Saya senang dengan pempek. Pempek. Padahal saya mau bilang martabak ya. Biar ada jokes di Martabak situ. har. Orang udah ngomong Palembang nih pasti pempek. Dia bilang martabak ya. Pempek. Ya. Pertama rekomendasinya adalah empempe. Pempek, Ya. betul. Ya, Berikutnya Pak. Kemudian karena saya itu hobinya apa? Makan duren. Duren. Hobinya Ya, durian Pak. ya. Wih, keren. Saya makan duren itu makanya saya buat kebun duren. Kebun duren. Biar Ini nanti for informasi tinggal ya, Pak. ini aja ya. Jadi for information Pak Tri itu juga sedang merintis perkebunan duren. Punya kebun duren. Masih kecil-kecil pohonnya ya Pak? Enggak sih, ya kecil masih, Masih kecil. ya, sekitar 2 meter. 2 Tapi meter. tanahnya masih sedikit sih. Masih sedikit Pengennya ya. yang banyak. Iya. Ya lumayan lah bisa buat main golf ya Pak. Yang paling tidak bisa untuk mengisi apa kegiatan hari tua. Durennya apa Pak jenisnya Pak? Rekomendasinya? Saya duriannya ada durian premium ya, ada musangking, duri hitam, bawor, Bawor. ada super tembaga, cumasi. Jadi itu yang masuk premium lah premium semua. semua. Wah berarti. mantap. Jadi rekomendasi yang kedua adalah durian. Yang Kemudian ketiga yang ketiga Pak, yang ketiga mungkin ada makanan-makanan khusus selain pempek mungkin di daerah mungkin waktu di Sulawesi mungkin. Oh, kalau saya sih karena bapak saya itu senang makan sayur lodeh. sayur lodeh. Nah, itu saya suka sayur lodeh. Ditambah lagi kalau tambah dengan tempe goreng dan telur dadar. Waduh, iya. Ternyata rakyat juga ya. Walaupun durennya premium. Sayurnya sayur lodeh. Oke, itu adalah rekomendasi dari 3 makanan dari leader. Kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu adalah program kerja. Ya Pak. Gimana nih Pak? Pusing pasti jadi direktur SDM ya Pak. Apalagi tadi pegawainya 3.000. Mau ngapain lagi nih Pak? Program kerjanya SDM. Oke, jadi pertama kali saya bertugas ya. Jadi sebelum saya jadi direktur SDM, saya adalah direktur bisnis di Kogindo. Bulan Agustus 2021 saya berpindah ke jadi direktur SDM. Ada beberapa program yang memang sudah saya gulirkan ya. Salah satunya adalah penyiapan expertise. Expertise. Ya, expertise ya Pak ya, bacanya. expertise. Ya. Expertise. Jangan ya. expertise ya. Iya. Expertise. Ketahuan Ya, bahasa Inggrisnya dulu dapat nilai C Pak. Ya expertise jadi ya kita lihat bahwa SDM kita itu perlu namanya expertise. Ya kenapa? Selama ini kita selalu mencari atau namanya hire dari orang-orang luar. Padahal kita lihat bahwa kebutuhan SDM khususnya expertise ya yang berhubungan dengan MRO yaitu sangat tinggi ya. Nah, program expertise ini itu dikaitkan dengan 3 hal yang memang kita lakukan ya, bahwa untuk pengadaan orang itu kan ada 3B. Oh, apa aja itu Pak? Build atau borrow ya. Jadi apakah kita mau membangun sendiri, artinya kalau kita build itu kita bangun dari orang Kogindo sendiri. Jadi organik Kogindo itu kita berikan pelatihan-pelatihan ya, kita buatkan sistemnya ya sehingga dia menjadi seorang expertise ya. Dan itu yang sekarang sedang disiapkan oleh Pak Agung ini. Pak Agung ya? Ya. Oh Bapak expert Pak ya Pak? Agung ini sudah menyiapkan jalur-jalurnya. Iya, ya. betul. Dan pelan-pelan. Jadi ada expertise, ada spesialis. Ya. Spesialis. Sehingga semuanya itu akan
mengerucut menjadi salah satu bisnis Kogindo ke depannya. Karena MRO ini kita gadang-gadang akan menjadi salah satu program utama kita di Beyond KWH. Ya, karena kita kan kemarin sudah sampaikan bahwa Beyond KWH akan menjadi program unggulan kita terhadap selain jasa OM yang saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Kita lihat dengan adanya ekspertis yang ada di luar, ya. Kogindo itu perlu ekspertis, ya, karena tidak semuanya ada di dalam Kogindo. Makanya kita meng-hire ekspertis di luar. Nah, caranya bagaimana, ya? Kita punya program yang namanya atau aplikasi yang disebut namanya Colex, ya, Kogindo Link Expert, ya. Secara internal Colex itu sudah kita pakai. Ya, jadi para expert yang ada di luar yang ingin ya bergabung dengan Kogindo ya, tetapi tidak diangkat, tapi sifatnya ada freelance ya. Jadi mereka bukan menjadi pegawai tetap dan mereka bekerja by project ya. Artinya ketika Kogindo ada project dan kebetulan kita tidak punya expertnya, ya kita ambil dari situ dan koleksi inilah yang akan memberikan input masukan kepada PML atau Project Management Leader di dalam mengeksekusi project. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengalaman ya, pengalaman ketika kita diberi tugas untuk mengakuisisi atau mungkin menyiapkan SDM yang ada di pembangkit-pembangkit milik PLN yang akan diserahkan kepada IP dan mungkin ke Kogindo. Kita lihat bahwa kompetensi pegawai itu perlu kita tingkatkan. Ya, pada saat COVID kemarin, ya itu kendalanya sangat besar sekali. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, kita nggak bisa melakukan pelatihan offline. Ya, itulah makanya kita siapkan namanya aplikasi college. Ya, kalau dulu mungkin hari orang training itu kecil, ya, tetapi dengan college ini kita bisa mentraining seluruh pegawai kita dari Sabang sampai Merauke, ya. Karena apa? Dengan satu genggaman saja, ya, pegawai kita sudah punya handphone, punya fasilitas wifi, ya, dan kemudian itu bisa kita pakai untuk ininya pelatihan, ya. Jadi secara online kita lakukan pelatihan, meningkatkan skill daripada pegawai kita, ya. Terus kemudian kita lakukan meet expert ya, ketemu dengan expert di bidangnya menggunakan webinar ya. Nah, program-program ini nanti kita arahkan untuk mempertahankan, paling tidak mempertahankan ya, dan sekaligus juga meningkatkan skill dari pegawai Kogindo ya. Ya, nanti program-program yang nanti di college pun juga akan semakin lengkap. Karena kita juga punya simulator, ya. Ada simulator di kantor pusat di ya Pak? Di kantor pusat kita punya simulator, ya. Nah kalau simulator ini pada saat COVID juga nggak bisa kita pakai. Coba asetnya kita nganggur, ya kan? Tetapi dengan aplikasi ini mudah-mudahan sudah bisa kita lakukan secara online. Ya memang kendala-kendala awal pasti akan namanya kita try out ya, coba-coba dan sebagainya. Ya kita akan dapatkan nanti hasil yang terbaik ketika untuk online-nya. Proses simulator secara online sudah kita jalankan ya. Jadi cuma memang ada kendala-kendala teknis yang memang sedang dipersiapkan. Tetapi program yang lainnya insya Allah sudah berjalan dengan baik ya. Sebagai contoh proses permagangan ya. Kita punya CSR ya. Di mana kita bekerja sama dengan SMK yang ada di seluruh Indonesia ya. Kemudian melakukan CSR proses pemagangan sampai ke sertifikasi dan ini juga didukung oleh induk kita PLN Indonesia Power dalam program IP Pintarnya dan kebetulan kita pun yang sebagai pelaksana teknis di bawahnya yang menyelaksanakan ya. Memang kalau dilihat dari program-program tadi ya, program college ini yang paling strategis ya, karena college ini bisa untuk internal maupun juga eksternal. Karena apa? Kalau internal itu sudah kita pakai. Nah, secara eksternal
nanti modul-modul pelatihan yang tadinya hanya dikunci oleh namanya hard copy yang modul-modul pelatihan bentuk hard copy itu kita buatkan bentuk digital. Digital ya Pak, paperless semua. Ya, semuanya paperless dan itu kemudian sekarang bisa diakses oleh seluruh gadget seluruh siapapun yang membutuhkan. Ya. Anywhere, anytime. Waduh. Itu. Jadi seperti itu intinya bahwa yang paling penting Kogindo adalah asetnya itu adalah SDM. Jadi yang paling penting kan adalah bagaimana kompetensi pegawai Kogindo di dalam melaksanakan jasa OM, melaksanakan MRO dan kemudian bagaimana kita membidik pasar-pasar di luar PLN Group ya untuk Beyond KWH. Tentu yang paling penting adalah kompetensinya atau keahliannya. Ketika Kogindo gagal di dalam melaksanakan pekerjaannya atau menyelesaikan proyek-proyeknya di luar PLN Group, itu secara nama dan juga brandingnya Kogindo pasti akan jelek. Oke. Dan itulah makanya bahwa orang ketika pertama kali make dan hasilnya bagus, ya tentu dia pasti akan ingat dan balik lagi ke kita. Luar biasa ini. Keren luar banget biasa ya. Ini program. Itulah. Kita berdoa lah ya. Iya. Berdoa ya Kogindoers. Jadi Pak Triyono ini sudah punya program yang luar biasa. Kita sama-sama berdoa ya. Dan juga didukung Pak. Program ini target-target ke depan kita bisa lebih bisa ngikutin bisa lancar terus Beyond KWH-nya juga segera terpenuhi lah target-targetnya ya mungkin seperti itu ya. Oke, baik Pak Tri, luar biasa banget Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir pada podcast kita hari ini di Tanya Leader di episode yang kedua ya. Mungkin tadi dari semua perbincangan kita nih Pak, kondisi VUCA COVID seperti ini pasti punya dampaknya ya Pak ya. Berdampak walaupun itu ke industri energi pembangkit seperti kita. Tetapi dari kondisi seperti itu, Kogindo ternyata tadi ya Pak dari SDM punya 3 program kerja yang keren-keren. Expertise, kemudian college ya dan juga college ya. Dan itu semua adalah tadi Pak proses pengembangan dari ide-ide anak muda yang Bapak gabungkan semua sehingga membuat program-program yang punya dampak langsung ke perusahaan. Ya, betul. Oke, Pak Tri, terima kasih atas waktunya, kehadirannya di dalam podcast Tanya Leader ini. Mungkin Pak Rais ada sedikit mungkin ya. Boleh. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan. Ya, terakhir nih Pak, ada quotes nggak nih Pak? Kogindo nih. Iya. Ada pesan mungkin apa buat kira-kira? Kogindoers ya. Jadi saya berharap bahwa teman-teman di Kogindo itu untuk tetap mempertahankan dan menjaga kompetensinya, keahliannya. Dan kemudian pesan saya adalah freedom to think, freedom to know, dan freedom to act. Luar biasa. Dijadikan sebagai roh bagi anak-anak milenial ini, ya. Bagaimana kita menerapkan HXM, ya, membangun komunitas, ya, membangun komunitas-komunitas yang bisa membantu perusahaan di dalam mencapai target KPI-nya. Saya rasa demikian. Oke, luar biasa. Keren banget ya. Aduh. Terima kasih Pak Tri. Ini atas waktunya saya banyak banget belajar. Dan juga mungkin teman-teman yang ada di YouTube sekarang yang sedang mendengarkan podcast kita ini ya. Banyak banget ilmu yang kita bisa dapatkan dari perbincangan ngobrol-ngobrol kita dengan Direktur SDM-nya Kogindo, Pak Tri. Dan jangan lupa untuk terus ikuti video-video Tanya Leader berikutnya. Masih di YouTube-nya Kogindo dan nanti mungkin ada hadiahnya ya Pak ya kalau ada komen dan terbaik gitu ya. Boleh Pak ya? Oke, dan jangan lupa subscribe juga like video ini ya agar teman-teman pembuat video podcast ini semangat ya Pak Agung. Betul. Iya. Kita semangat terus mempersiapkan diri masing-masing ya teman-teman Kogindo bahwa sesuai pesan dari Pak Tri mempersiapkan diri untuk menjadi expertise Kogindo ke depan ya, mendukung program untuk Beyond KWH. Oke.
Iya, mungkin itu saja semua ya kita. Terima kasih Pak Tri terima sekali kasih lagi. sekali Sampai lagi, jumpa Pak untuk Triano. di episode berikutnya kasih. Tanya Leader. Terima kasih semuanya. Terima kasih.